Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5, bertemu lagi ya bersama saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu perbandingan. Materi perbandingan. Jadi anak-anak, perbandingan itu mudah. Mau tahu kemudahannya seperti apa? Kita langsung saja ya. Jadi perbandingan itu dituliskan dengan A per B. Kayak gini ya, A per B. Atau bisa juga ditulis dengan A banding B. Ini banding ini bahasanya banding ya, jangan A bagi B tapi A banding B gitu. Tak ulangi lagi, perbandingan itu biasanya ditulis dengan A per B atau A dibanding B kayak gitu. Nah, contoh. Kelereng Arif 20 butir, sedangkan kelereng Budi 15 butir. Perbandingan kelereng Arif dengan kelereng Budi adalah kayak gitu. Nah, anak-anak, perbandingan itu tadi bisa dituliskan dengan A per B atau A banding B. Nah, seperti ini ya cara mengerjakannya. Jawab. Arif banding Budi berarti Arif dibanding Budi. Nah, anak-anak, kelereng Arif tadi berapa? 20 butir. Berarti yang milik Arif yang ini berarti 20 dibanding ya. Budinya berapa? 15. Nah, ini tuh sama saja dengan artinya itu kita membandingkan 20 banding 15 anak-anak. Jadi seperti ini, 20 dibanding 15. Nah, atau 20 dibanding 15. Tapi anak-anak, perbandingan seperti ini tuh kita harus menyederhanakan sesederhana mungkin. Jadi kalau kalian masih ingat di kelas 4 itu kita sudah pernah belajar tentang menyederhanakan pecahan. Nah, berarti kalau seperti ini tuh menjadi seperti gimana? Nah, seperti ini anak-anak. Berarti pembilangan dan penyebut dibagi dengan angka yang sama. Dibagi berapa? Dibagi dengan 5. Berarti 20 bagi 5. 20 bagi 5, 4. 15 bagi 5, 3. Oh, jadi perbandingannya Arif dengan Budi itu Arif dibanding Budi yaitu berapa? 4 dibanding 3. Mudah bukan? Nanti kalau kalian masih ini kecepatan gitu ya, masih bingung, diulang-ulang lagi dalam video ini gitu ya. Untuk memperjelaskan materi atau contoh soal selanjutnya, maka kita sudah yang ini dulu. Terus soal yang berikutnya. Misalnya seperti ini anak-anak. Nah, contoh ya. Perbandingan banyak layang-layang Eko dan layang-layang Adi adalah 2 banding 3. 2 banding 3. Jika banyak layang-layang Eko 4 butir, ada berapa layang-layang Adi? Wah, ini lagi musim layang-layang ya. Jadi anak-anak, kita tahu dulu ini yang dibandingkan itu layang-layang siapa? Eko dan Adi. Padahal ini sudah ada nih perbandingannya. Nah, yang diketahui lagi adalah Eko itu 4. Nah, punya Adi itu berapa kayak gitu ya. Nah, caranya gimana? Ya mudah saja, perhatikan anak-anak. Jawab ya. Perbandingan layang-layang Eko ya, Eko dibanding dengan Adi. Nah, Eko dibanding Adi itu berapa? 2 banding 3. Kenapa? Kenapa yang 2 banding 3? Yang 2 ini milik siapa anak? Milik Eko ya. Karena Eko disebut duluan maka 2-nya milik Eko. Adinya yang 3. Berarti 2 banding 3. Nah, jika banyak layang-layang Eko itu 4 butir, ada berapa layang-layang Adi? Nah, ini itu anak-anak kalau di apa? Disusun ulangan seperti ini. Eko dibanding dengan Adi. Nah, Eko itu berapa? 2 banding 3. Nah, terus perhatikan lagi anak-anak. Yang diketahui itu milik Eko. Eko itu berapa nih? 4 butir kan? Berarti 4 banding punya Adi ya. Adi itu berapa gitu kan? Nah, Adi itu berapa? Nah, perhatikan anak. Perbandingan itu hampir mirip ya. Hampir mirip dengan menyederhanakan atau sepecahan senilai gitu ya. Di kelas 4 kalian sudah mempelajari. Jadi kalau kalian masih ingat, jadi seperti ini. Ini penyebutnya 3, ini belum ada. Pembilangnya 2, kok jadi 4? Berarti 2 dikali berapa anak-anak? 2 dikali berapa biar jadi 4? 2 kali berapa anak-anak? Dikali 2. Nah, kalau atas dikali 2, maka bawah juga dikali 2. 3 dikali 2. 3 kali 2 berapa? 6. Oh, jadi ini itu adalah 6. Oh, jadi banyak layang-layang Adi ada berapa? Ada 6 kayak gitu. Jadi banyak layang-layang Adi
ada berapa anak-anak? Ada 6. Caranya gimana tadi? Kan 2 banding 3 ya. 2 banding 3 kan 2 miliknya si Eko. Padahal Eko itu 4 butir. Lah kok jadi 2 tadi kan 2 banding 3 kok jadi 4 ya? Nah, karena perbandingan itu adalah menyederhanakan percakapan paling paling senilai ya. Paling kecil. Maka kita harus mencari sebenarnya itu ada berapa gitu kan. Perbandingannya kan 2 banding 3 ya. Nah, Eko itu ada 4, berarti 4 di sini. Ini adalah perbandingan sebenarnya anak-anak 4. Kalau 2 banding 3 itu hanya perbandingan. Nah, terus yang ada itu berapa? Nah, caranya seperti gimana ya? Seperti ini tadi. 2 kok jadi 4, maka 2 dikali berapa anak-anak? Dikali 2, makanya 4. Nah, kalau atas kali 2, maka bawah juga kali 2, maka 3 kali 2 adalah 6. Jadi, banyak yang ada 6 butir. Mudah ya? Insya Allah ini mudah anak-anak. Nanti kalian pelajari aja. Insya Allah ini mudah. Terus kita ke soal berikutnya. Biar kita semakin paham ya, maka kita harus banyak berlatih tentang soal-soal seperti itu. Nih ya sekarang. Nah, nih ya. Perbandingan umur Tejo dengan umur Roni adalah 4 banding 3. Tejo banding Roni 4 banding 3 ya. Jika jumlah umur mereka 28 tahun, tentukan umur mereka masing-masing. Nah, 4 banding 3 itu hanyalah kiasan, hanya perbandingan kecil saja niki. Sebenarnya itu bukan 4 dan 3 ini usianya, tapi berapa gitu ya. Jika jumlah mereka 28 tahun umurnya. Nah, di sini tuh ada kata-kata kunci anak-anak. Mana? Siapa yang tahu? Kuncinya itu yang mana? Ada kata apa nih? Ayo, apa-apa? Jumlah. Ini di garis bawah. Nah, kata-kata kuncinya adalah jumlah. Nah, caranya gimana? Jadi, kita harus menggunakan kata kunci itu anak-anak. Perhatikan ya. Jawab. Sebentar ya. Jadi, yang dibandingkan tadi siapa dan siapa? Tejo dan Roni ya. Tejo dan Roni. Tejo banding Roni. Nah, Tejo itu berapa? 4 ya. 4 banding Roni. Roninya 3. Nah, jika jumlah, ada kata-kata jumlah ya di garis bawahi, umur mereka 28 tahun, maka umur mereka masing-masing itu berapa? Loh, kan umur mereka masing-masing itu bukan 4 dan 3 ya. Ini hanya perbandingan. Jadi sebenarnya mereka itu punya umur anak-anak. Umur yang sebenarnya kayak itu. Bukan 4 dan 3 ini. 4 banding 3 ini adalah umur perbandingan ya, bukan umur sebenarnya. Nah, gimana caranya? Nah, perhatikan baik-baik. Kita mau menentukan umur siapa dulu nih? Tejo ya, kan umur mereka masing-masing. Maka umur Tejo ya, umur Tejo. Nah, sama dengan anak-anak, umur Tejo itu yang 4 atau 3 perbandingannya? 4 ya. Kenapa 4? Karena disebut duluan kan. Tejo dengan Roni berarti 4 dengan 3. Berarti umur Tejo itu 4. 4 sebagai pembilang. Per berapa? Karena ada kata jumlah kuncinya ini, maka perbandingan ini dijumlah anak-anak. Perbandingan ini dijumlah. Gimana kalau ada kata selisih? Maka perbandingan akan nanti dikurangi. Nanti di soal berikutnya ada ya. Maka perbandingan dijumlah berarti 4 ya. 4 ditambah dengan berapa anak-anak? Dengan berapa ini? 3. Nah, habis itu gimana? Dikali. Kali berapa? Kali jumlah umur mereka. Jumlah umur mereka berapa tadi? 28. Nah, seperti ini. Nah, habis itu gimana? Kita cari sebenarnya. 4. Nah, per 4 tambah 3 berapa anak? Tuh, 7 dikali 28. Nah, seperti ini ya. Jadi, 28 bagi 7 berapa? 28 bagi 7. 4. Berarti 4 kali 4, 16 tahun. Itulah umur Tejo. Umur Tejo itu berapa? 16 tahun. Lalu, berapakah umur Roni? Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, kita mudah saja anak-anak, nggak perlu mencari seperti ini, itu nggak perlu. Kalau sudah paham, berarti tinggal apa kan? Tinggal ngurangi ya. 28 kurangi 16. Berapa 28 kurangi 16? Berarti umur Roni berapa anak-anak? Berarti 28 ya. 28 dikurangi 16. Berapa itu? 12 tahun. Saya nggak suka kalau seperti ini. Saya mau seperti ini. Boleh. Nanti ketemunya akan sama. Perhatikan ya. Kita akan mencari umur Roni sekarang. Umur Roni. Apakah sama dengan 12 ya? Kita buktikan. Umur Roni itu perbandingannya berapa anak-anak? Yang 3 ya kan? 3 maka 3 per, karena ada kata jumlah maka dijumlahkan. 4 perbandingan ini. 4 ditambah 3 dikali berapa ya jumlah umur mereka? 28 tahun. Ini kan sama dengan 3 banding 7. 3 per 7 kali 28. Ini coret 4. 3 kali 4, 12
tahun. Sama ya. Jadi 12 tahun ini ketemunya sama. Gitu ya. Ada kata jumlah kuncinya. Maka di sini perbandingannya harus dijumlah. Dikalikan jumlahan mereka. Ini ya, seperti itu. Gimana kalau selisih? Ada kata selisih. Gimana caranya? Nah, di soal berikutnya saya akan menjelaskan. Misalnya ada kata seperti ini, anak. Diketahui perbandingan umur Nada dengan umur Ani 5:3. 5:3. Jika selisih umur mereka 10 tahun, tentukan umur mereka masing-masing. Nah, kata kuncinya di mana anak-anak ini? Ada yang tahu kata kuncinya di mana? Di kata-kata selisih, pinter. Nah, caranya gimana? Ini mirip dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan yang ini kan dijumlahkan ya. Nah, kan dijumlahkan nih. Nah, kalau yang selisih ini dia tinggal ngurangi di sini. Nah, seperti gimana caranya? Sekarang nyari umur nada dulu ya. Umur nada. Nada kan 5, 3-nya kan Ani, berarti 5 per. Nah, kata-kata selisihnya diingat-ingat nih, maka perbandingannya dikurangi, berarti 5 dikurangi 3 ya kan. Dikali berapa ya selisihnya? 10 tahun. Gitu. 5/2 dikali 10 berapa ini? 25 tahun. Nah, lalu gimana kah umur Ani itu berapa ya? Umur Ani berapa ya? Tinggal ngurangi saja anak. 10 gitu kan. Karena ini ada kata selisih ya, maka jangan dikurangi. Tapi gimana? Dijumlahkan kayak gitu. Kalau saya susah pakai yang seperti itu, saya sukanya pakai ini ya, boleh, sama saja ya. Umur Ani, maka yang mana anak? Yang 3 atau 5? 3 ya. 3 per, nah dikurangi ini, 5 kurangi 3 karena selisih ya, maka 5 kurangi 3 dikali berapa ya, selisih umur mereka berarti 10 tahun gitu. 3 kurangi 2 dikali 10 berapa ini anak-anak? 15 gitu ya, 15 tahun. Baik anak-anak, kita lanjutkan soal berikutnya. Diketahui perbandingan bilangan P banding Hi sama dengan 2:3 dan Hi banding R sama dengan 4:5. Jika jumlah P, Hi, dan R adalah 70, tentukan bilangan P, Hi, dan R. Nah, caranya gimana? Nah, kita mudah saja ya. Ini adalah gabungan dari soal-soal berikutnya anak-anak. Cuma ini adalah dimodifikasi. Ini biasanya kan keluar ketika kalian di kelas 6 gitu ya. Contoh seperti ini. Jawab ya. Jawab. Nah, perbandingan P, Hi, dan R ya. Kita tulis ya. P banding Hi banding R. Perhatian anak-anak. P banding Hi itu berapa? 2:3 ya kan? 2:3. Kita tulis di sini. 2 dibanding 3. Terus Hi banding R itu berapa? 4:5. Hi banding R 4:5. Apakah menulisnya di sampingnya 4? Sampingnya 3? Sampingnya 2? Bukan, tapi di mana? Di bawahnya 3 ya. Berarti 4 banding berapa tadi? Banding 5. Jadi 2:3 itu P, Hi, dan Hi. 4:5 itu adalah Hi dan R seperti ini. Nah, kalau ini ada tumpukan seperti ini gimana sih? Nah, kita akan mencari perbandingan baru. Ini kan masih 2 tingkat ya. Kita akan mencari perbandingan yang baru. Caranya gimana? Seperti ini. 2 kali 4 ini seperti huruf N ya jalannya. Ini kali ini, terus ini kali ini. Seperti huruf N kan anak, set gitu ya. 2 kali 4 8. Banding 3 kali 4 12. Banding 3 kali 5 15. Nah, kita itu sudah dapat nih. Ini namanya perbandingan baru ya. Tadi kan 2:3, 4:5 kan belum digabung nih ya. Sekarang digabung menjadi satu kesatuan, namanya perbandingan baru nih. Gitu ya. Nah, anak-anak, kalau sudah seperti ini gimana? Mudah saja. Kita harus mengingat dari soal-soal yang tadi. Dari soal ini tuh ada satu kunci loh anak-anak. Ada yang tahu kuncinya di mana? Coba yang mana nih? Kuncinya di mana nih? Pada kata apa? Jumlah. Nah, habis itu kita harus mencari nih P berapa, Hi berapa, dan R berapa. Caranya gimana? Perhatikan baik-baik. Kita mencari yang P dulu. P. Nah, perhatikan P itu perbandingan yang mana anak? Yang 8 ya kan? Berarti 8 jadikan pembilang per. Nah, per berapa? Ada kata jumlah, maka perbandingan ini yang baru ini ya, jangan yang ini ya. Tapi yang baru, perbandingan baru ini kita jumlahkan. Berarti 8
ditambah dengan 12 ditambah dengan 15. Habis itu gimana? Dikali. Kali berapa ya? Jumlahan P dan R berapa anak? 70 gitu. Itu berapa gitu ya. Nah, terus kita jumlahkan 8 per 8 tambah 12 20 ya kan. 20 tambah 15 35 dikali berapa? 70. Nah, 70 bagi 35 berapa anak-anak? 70 bagi 35 berapa ini? 2 ya kan, berarti 8 kali 2 16. Oh, bilangan P itu 16. Udah ketemu yang P. Hi gimana? Nah, Hi kita caranya gimana ya? Sama yang Hi ya. Hi itu perbandingan berapa anak-anak? Yang 12 ya, pakai yang ini. Berarti 12 per. Nah, per berapa? Jumlahan dari perbandingan ini, karena ada kata jumlah maka jumlahkan. Berarti 8 tambah 12 tambah 15 dikali berapa? 70. Ini sama dengan yang Hi, sama dengan P, cuman bedanya pembilangnya ya. Berarti berapa ini anak-anak? 12 per 35 dikali 70. Berapa nih? Berapa ketemunya nih ya? 70 bagi 35 2 kan? 12 kali 2 24. Itu yang Hi. Nah, kalau yang R gimana ya? R kok saya belum tahu, saya susah nih ya. Kalau seperti ini kita harus mengurangkan saja, boleh ya. Kan ketiga bilangan itu kalau dijumlahkan 70, sudah ketemu P dan Hi. P dan Hi itu berapa ini? Berarti kan yang R-nya berapa ya? R-nya tinggal mengurangkan saja kan. 70 dikurangi jumlahan dari 16 dan 24 kan, berarti P tambah Hi ya kan anak-anak. Nanti ketemu R, berarti 70 ya dikurangi P tambah Hi berapa? 16 tambah 24. Berapa ini? 70 dikurangi berapa? 16 tambah 24. Ini kan R itu tinggal mengurangkan saja kan. Kan ketiga angka itu kalau dijumlahkan 70. Sudah ketemu P, Hi udah ketemu. Nah, R-nya berapa? Tinggal mengurangkan. Berarti kan 70 dikurangi 16 tambah 24. Berapa anak? 40. Berarti ketemu berapa nih? 30. Oh, berarti R-nya itu adalah 30. Jadi ketemunya adalah P. P-nya berapa? 16. Hi-nya berapa anak-anak? 24. Dan R-nya berapa ini? 30. Nah, seperti itu. Mudah ya? Insya Allah ini mudah anak-anak. Jadi matematika itu kita hanya perlu berlatih terus gitu ya. Ada soal dikerjakan, mencoba kerjakan. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba gitu ya. Matematika itu sulit kalau kita hanya memandangnya, membacanya doang, tapi kita nggak mau mengerjakan itu menjadi sulit gitu ya. Maka mulai sekarang beranikanlah kalian ya untuk berlatih soal gitu ya. Kalau nanti ada pertanyaan boleh bertanya. Jadi nggak usah takut soal susah nih, sulit, nggak usah takut, nanti sudah ditanyakan gitu ya. Insya Allah ini membantu dalam materi perbandingan ya. Insya Allah mudah. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya boleh, silakan ya, bebas, nanti akan saya jawab dengan sebisa saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.